Saya ini bukan menulis itu. Di file Pak saya. Sudah selesai kita bulan besok-besoknya sudah. Aneh saya bagaimana itu bergetar hidupnya kayaknya ini nama tahu ini di kelas. Matematika kalau aku buka lagi. Tidak ada kemudian ada di Shopee gitu kayaknya. Semua maunya begini semua semua 2012. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kewarasan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini dalam rangka acara diskusi bersama dalam satu judul ataupun apa yang akan kita laksanakan adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya untuk pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Dan kami dengan Pak Akbar sebagai CGP yang mewakili sekolah kita, alhamdulillah kita akan mendiskusikan bersama tentang pengelolaan sumber daya dan apa-apa saja yang ada dalam sumber daya tersebut. Untuk lebih mempersingkat waktu, kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan baik untuk lebih aktualnya acara kita, maka baik saya dulu pada Bapak Kepala Sekolah SD Berstaredu, dalam hal ini Bapak Haji Ridwan SKG, untuk memberikan pemaparan, untuk memberikan sambutan kepada kita semua, kepada Bapak kami tersebut. Ibu, tapi minggir ke dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita berkumpul tanpa mengurangi rasa hormat saya. Tidak perlu saya barangkali satu. Kegiatan kita hari ini salah satu kegiatan daripada guru penggerak sekolah kita, yaitu berupa sebuah diskusi. Saya mungkin menghimbau kepada teman-teman bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak itu seharusnya kita antusias untuk mengikuti. Jadi kita harus support sepenuhnya. Kenapa? Karena guru penggerak yang ada di sekolah kita itu merupakan juga bagian dari kita sebenarnya. Apa yang diperoleh nanti itu akan diimbas kepada kita, dan itu juga efeknya tentu kepada sekolah secara keseluruhan. Dan nanti itu guru penggerak juga, jadi kepada teman-teman, jadi untuk hari ini dari kegiatan guru penggerak berdiskusi, saya harapkan supaya kegiatan itu kita ikuti dengan dengan penuh keseriusan, kita dukung bersama, perlihatkan kebersamaan kita, kekompakan kita dalam setiap kegiatannya. Kemudian guru penggerak itu bukan berarti harus maju ke kiri, tapi itu harapan saya seperti ke depan ini kita ada semacam support kepada teman-teman kemudian guru penggerak juga sebagai guru penggerak lolos untuk seleksi guru Terima kasih kepada Bapak yang telah memberi arahan untuk teman-teman
untuk bisa dapat berkolaborasi, dapat saling membantu, karena bagaimanapun juga ini sangat kita bersyukur karena kita ini di Kecamatan Sampang baru 2 orang. Mudah-mudahan teman-teman yang lain nanti bisa ada kebersamaan untuk dapat lanjut untuk menjadi CGP dan guru penggerak, untuk supaya bisa kita bersama-sama dapat tergerak hati kita, kemudian kita bergerak, dan kemudian kita bisa menggerakkan diri sendiri, anak-anak kita di kelas, guru-guru maupun teman-teman dalam praktisi. Nah, baik, untuk lebih lengkapnya pada kesempatan kali ini kami serahkan kepada saudara saya Adinda Akbar, Nur Akbar, untuk memberikan pemaparan yang lebih mendetail dalam diskusi bersama ini. Pada Adinda Nur Akbar kami persilakan. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan diskusi terkait dengan tugas kami bersama dengan Pak Syarudin tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Oh yes. Dan saya juga mohon maaf sekali karena memang ini agak mendadak. Memang dari bulan lalu kami sudah ingin melaksanakan, tetapi melihat kondisi sekolah kita yang begitu padatnya kegiatan yang menyita waktu, dan tentunya harus kami dulu tunda. Salah satu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Berkaitan dengan judul diskusi kita pada pagi hari ini sebenarnya adalah tentang penggunaan aset yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, adapun tujuan yang kami lakukan berkaitan dengan diskusi pemimpin dalam pengelolaan ini, yang pertama ada 3 yang saya angkat tujuannya di sini. Pertama, semua warga sekolah harus mampu mengenal aset sebagai kekuatan sumber daya sekolah. Yang kedua, semua warga sekolah harus mampu memetakan aset sebagai kekuatan sumber daya sekolah. Yang ketiga, semua warga sekolah harus mampu mengenal dan memanfaatkan aset sebagai kekuatan sumber sekolah untuk kemajuan pendidikan. Jadi itu ada 3 tujuan yang saya angkat berkaitan dengan pemimpin dalam pengelolaan sekolah. Jadi kita sebagai warga sekolah tentunya harus mampu memetakan dan harus mampu mengenal sekaligus mampu memanfaatkan semua aset sebagai sumber daya sekolah untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Yang berikutnya adalah sekolah sebagai ekosistem. Jadi sekolah itu adalah sebuah ekosistem yang saling ketergantungan satu dengan yang lain, yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi ekosistem yang maksud di sini ada 2. Pertama adalah ekosistem biotik dan abiotik. Ini tidak bisa dipisahkan karena kita dalam satu lembaga, dalam satu sekolah itu kita semuanya saling membutuhkan, karena pendidikan itu tidak akan bisa tercipta karena hanya dengan peserta didik, tidak ada gedung. Tidak bisa juga kalau tidak ada orang tua atau sarana dan prasarana yang lain. Itu di dalamnya semua saling membutuhkan satu sama lain dan menciptakan satu dinamika harmoni. Ibarat ada yang saling ketergantungan satu sama lain. Adapun contoh aset sekolah yang sempat saya data bersama Pak Syarudin di sini, nanti akan di akhir slide nanti akan ada pemetaannya. Contoh aset sekolah yang saya buat di sini adalah abiotiknya itu pertama ada murid, ada kepala sekolah, ada guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, serta dinas yang terkait atau bahkan orang di luar sekolah yang saling kemitraan kita seperti pemerintah desa atau komite. Itu adalah aset biotiknya. Adapun aset abiotiknya itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang
seperti keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Lingkungan alam ini bisa masuk dalam kategori halaman sekolah kita, pekarangan, bisa masuk kebun sekolah, bisa juga masuk dalam bentuk seperti kolam, kalau ada kolam, dan sebagainya yang berkaitan dengan lingkungan sekolah kita, lingkungan alam. Dalam diskusi tentang pemimpin dalam pengelolaan ini, tentang aset, ada kekuatan, ada kelemahan dari aset itu. Pertama, ada namanya berbasis pada kekurangan, masalah dan hambatan. Ada berbasis pada aset. Kalau dilihat dan berbasis pada kekurangan dan hambatan, ada beberapa poin ke bawah yang sempat saya tuliskan. Pertama, berbasis pada kekurangan, masalah, hambatan itu pertama fokus pada masalah dan isu aset. Yang kedua, berkutat pada masalah utama. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan, kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Sedangkan berikutnya lagi adalah fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Itu kekurangan. Berikutnya adalah merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Yang berikutnya adalah mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan aset yang berbasis pada kekuatan itu, pertama, fokus pada aset dan kekuatan. Yang kedua, membayangkan masa depan. Berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Mengorganisasi kompetensi dan sumber daya aset dan kekuatan. Merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Ini adalah berbasis pada kekuatan. Yang terakhir, saya akan memetakan tentang aset yang ada di sekolah. Itu kalau di sekolah itu ada 7 aset harus diketahui kita semua. Utamanya kami sebagai sebagai guru penggerak. Ini karena kebetulan ini adalah materi yang penting dan harus kami bagikan kepada Bapak Ibu guru hebat. Itu ada aset itu dibagi dalam 7 poin. Itu harus ada kita kenali di sekolah. Pertama, ada aset manusia. Manusia di sini terdiri dari kita, ada sekolah, murid, ada guru, ada komite pengawas, itu yang saya sebutkan tadi di awal slide. Ada aset sosial. Sosialnya di sini itu seperti kita berinteraksi dengan orang luar, di luar daripada komunitas di sekolah kita, yang bisa menjadi mitra dalam membangun sebuah pendidikan. Berikutnya adalah ada aset fisik. Tentunya kita sudah tahu semua aset fisik ini ada gedung yang ada di lingkungan sekitar kita, tempat kita bekerja, mengajar. Yang keempat, ada aset lingkungan atau alam. Ini saya jelaskan tadi masuk dalam seperti pekarangan, bisa taman-taman bunga atau hal-hal yang lain yang berkaitan. Kalau dikatakan seperti ada kolam atau apalah, itu bagian daripada lingkungan alam. Ada aset finansial. Finansial di sini berkaitan dengan pendanaan. Itu mungkin masuk dalam kategori ini berdasarkan dana bos ya, atau uang-uang yang lain yang berkaitan dengan finansial tentang pemetaan aset sekolah. Yang keenam, ada aset politik. Jadi kita tidak bisa pungkiri politik itu kita tidak bisa selalu berpikiran negatif, karena politik ini juga dibutuhkan dalam sebuah pergolakan pendidikan. Bisa orang mendapat bantuan itu melalui juga politik. Kita istilahnya melobi, jadi tidak bisa. Jadi seperti kita mendapat bantuan dari mitra kita di luar, itu aset politik juga, karena kita bermitra berpolitik kita di luar. Jadi jangan kita mindset kita tentang negatif tentang politik. Yang terakhir itu adalah aset agama dan budaya. Aset agama dan budaya ini tidak bisa dipisahkan juga, diabaikan juga, karena ini berkaitan dengan
toleransi kita sesama dalam sebuah komunitas lembaga. Karena kita di sini tentunya berbagai macam suku, ada mungkin dari ya mungkin kita nggak terlalu di sini. Kalau seperti di sekolah-sekolah lain, teman-teman yang lain mungkin lebih banyak. Ada berbagai macam agama dan suku yang ada di sekolah itu. Jadi inilah 7 aset yang inti dari diskusi kita pada siang hari ini berkaitan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan melalui diskusi ini, karena memang materi ini tidak terlalu panjang dan intinya hanya ada 7. Halo, cek satu. Cek satu. Halo, cek. Ya, cek satu. Oke, demikianlah tadi pemaparan secara singkat yang dibawakan oleh Bapak Nur Akbar sebagai salah satu juga CGP Angkatan ke-7 untuk Kabupaten Mamuju bersama dengan kami atau saya sendiri. Dan sedikit saya tambah bahwa kemarin kita sudah melaksanakan satu rapat, yaitu dalam rangka pelaksanaan penamatan sekolah. Beberapa aset sudah kita bisa pakai ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Aset manusia dalam hal ini manajer daripada SD Prestarelu Bapak Kepala Sekolah kita, yang mana telah memimpin rapat kemarin dalam penamatan sekolah. Insya Allah beberapa aset teman-teman yang sudah bekerja dengan sekuat tenaga, dengan pikiran, dengan tenaga, sehingga pelaksanaan daripada penamatan kegiatan kita dalam penamatan sekolah berlangsung dengan baik. Nah, beberapa aset kita bisa pakai di situ, aset sosial dari bantuan daripada sistem elektron dan lain sebagainya itu sudah ada dari mitra. Ya, jadi itu aset sosial yang kita bisa dapatkan di situ. Kemudian mengenai sedikit saya tambahkan mengenai politik. Di sini aset-asetnya yang bisa kita lihat dalam pemerintahan, misalnya dalam Polsek Sampang kita pakai. Mereka biasa sering tampil untuk memimpin upacara, memberikan arahan-arahan tentang hukum, tentang narkoba dan lain sebagainya. Itulah salah satu aset politik yang kita miliki dari anggota dewan kita, Bapak Samsudin Hatta. Beberapa di sini 3 kita punya anggota dewan di sini, insya Allah memberikan kontribusi kepada kita semua. Itu bisa menjadi aset untuk pengembangan pembelajaran kita ataupun kegiatan-kegiatan kita. Ya, Bapak Ibu atau mungkin Bapak Kepala Sekolah juga bisa lebih menjelaskan tentang pemetaan aset ini, tentang aset-aset yang kita miliki yang bisa kita pergunakan dalam pembelajaran dan pendidikan anak kita. Demikian juga kegiatan-kegiatan. Ini makanya perlu kita diskusikan, saya timbul. Makanya kita buka diskusi, jangan cuma satu arah saja. Ada satu, coba Pak. Ya, jadi setelah dipaparkan tadi oleh Bapak Akbar, maka kalau ada timbul di hati, ada pertanyaan dan ada jawaban, ini kan kita mencari solusi, mencari hal yang terbaik untuk mencari kesepakatan. Supaya ada pendapat dari teman, kita tampung semua. Jadi tidak ada bilang untuk saling menjatuhkan dan sebagainya, tidak ada. Oke, baik. Rupanya ada dari Ibu Suryani. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanggapi sedikit mengenai aset finansial ya, yang berkaitan dengan keuangan ya. Mungkin saya kaitkan dalam kegiatan kelas belajar mengajar di dalam kelas. Biasanya begini, mungkin ada kegiatan misalnya membuat kerajinan tangan, kita butuh dana ya. Biasanya kita minta bantuan orang tua anak-anak untuk memberikan sedikit dana untuk anak-anaknya itu membiayai kegiatan misalnya membuat karya seni. Nah, bagaimana itu kira-kira itu masuk aset
bagaimana ini aset finansialkah dari luar atau bagaimana, bisakah diadakan seperti itu ya, untuk mendukung proses belajar mengajar ini tetap berlangsung dengan lancar ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini ada di dalam forum KGP ini sangat diupload sekali oleh fasilitator. Pertanyaan seperti ini. Betul sekali Bapak Ibu. Sebenarnya kegiatan seperti ini tidak berfokus pada di sekolah saja. Sebenarnya kegiatan saya dengan Pak Hasirudin ini seharusnya harus diikutkan pertama orang tua siswa. Tapi itu kan tidak mungkin dalam waktu singkat ini. Karena kegiatan seperti ini harus disosialisasikan bukan kepada guru saja, harus kepada orang tua murid juga yang ada di sekolah. Pengawas, kalau perlu didatangkan juga adalah koordinator wilayah. Jadi memang ini sebenarnya berjenjang, tetapi karena ini membutuhkan waktu. Karena terus terang ini tidak ada waktu jenjang 1 minggu, enggak. Ini per tanggal saja, hanya di 3 hari kalau tidak salah ini. Jadi tidak mungkin dalam waktu orang yang sesibuk seperti pengawas, koordinator dan mau dipanggil ke sini. Seharusnya kegiatan seperti ini harus disosialisasikan. Berkaitan dengan pertanyaan tadi Ibu, itu betul, bisa digunakan. Karena itu masuk dalam kategori sosial, bisa juga masuk dalam kategori finansial. Maksudnya kategori sosial, tapi dia masuk finansial di situ maksud saya. Tetapi dalam arti tidak serta-merta harus kita minta begitu saja Bunda. Kita harus dulu melakukan semacam apa ya, diseminasi atau seminar, menyampaikan ada ide-ide, ada program yang saya mau lakukan di dalam kelas, itu disampaikan kepada orang tua murid. Jadi itu harus rapat dulu. Rapat dalam arti seperti seminar lah begitu. Jadi itu kalau dibilang boleh sekali. Tapi kembali lagi itu kesepakatan dalam seminar itu orang tua siswa di dalam kelas kita dengan kita dan diketahui oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin hanya itu tentang pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Saya kembalikan kembali. Terima kasih kepada Bapak Akbar. Mungkin pertanyaan daripada Ibu tentang aset tadi, bagaimana ada kegiatan yang memerlukan dana, dan baik mungkin ada dari teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya atau menambah demi suksesnya. Oh berarti harus dikembalikan dulu pada Ibu Suryani sebelum kita lemparkan lagi ke masalah selanjutnya. Atau ada teman-teman yang ingin memberikan jawaban, ada memberikan tanggapan demi suksesnya apa yang menjadi kesepakatan bersama. Ini karena kita akan mencari semua kesepakatan. Oke. Ya, oke, supaya dinamis. Oke, saya tambah barangkali sebanyak kita ini makanya tidak terlalu diskusi tidak seru-seruan. Karena sebenarnya teman-teman ini kayak masih bingung ini masalah ini sumber daya. Ini aset yang kita berpikir bahwa aset itu barang yang kita miliki. Ya secara pengertian memang begitu. Sebenarnya ini adalah untuk pendidikan sebenarnya. Sumber daya. Jadi kalau saya lihat di sini apa yang saya baca pada juga ini, sumber daya adalah segala kekuatan yang bisa kita menghasilkan nilai lebih untuk sekolah kita ini. Kekuatan itu ada yang ada saya lihat sumber daya, ada berwujud, ada yang tidak berwujud. Nah, seperti ini berwujud ini seperti tanah, gedung, guru, ada yang tidak berwujud itu seperti keterampilan skill teman-teman guru. Seperti ini CGP, nah ini sebenarnya ini tidak berwujud itu apa kompetensinya. Karena dia dilatih menjadi guru penggerak sehingga dia mempunyai aset semacam kompetensi yang dimiliki seperti Pak Asi di bidang seni. Memang secara tidak bisa dilihat secara fisik, tapi ya tidak berwujud lah, tapi dia mempunyai potensi untuk mempunyai nilai lebih untuk sekolah kita di depan ini. Itu barangkali maksudnya ini. Jadi ini aset sumber daya yang kita miliki ini sekolah, yang ada di sekolah itu terpetah ini ada aset seperti di atas, ada manusianya, sosialnya, dan fisiknya. Bagaimana ini sumber daya ini yang bisa menjadi kekuatan. Yang namanya sumber daya kita di sekolah ada kelemahan, pasti ada kekurangannya juga, tapi ada juga kelebihan. Itulah mau digunakan bagaimana ini untuk meningkatkan kualitas sekolah kita, mendapatkan nilai lebih di sekolah kita ini. Ya, itu secara umum adalah untuk peningkatan kualitas pendidikan.
Sekolah kita, barangkali begitu. Baiklah kita diskusi saja ini. Silakan. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang telah menambahkan pemaparannya, pendapatnya sehingga lebih kuat daripada apa yang kita inginkan bersama. Baik, kami serahkan kembali kepada pemateri, Pak Akbar. Betul sekali yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Saya hanya menambahkan lagi bahwa diskusi kita pada pagi hari ini berkaitan dengan pengelolaan pemimpin dalam pengelolaan aset. Intinya di sini Bapak Ibu bahwa aset itu bukan sebenarnya dalam bentuk kita hanya melihat, tetapi aset yang dimiliki ini ada di dalam sekolah kita atau di luar sekolah kita. Bagaimana caranya kita menggunakan sebagai alat media yang digunakan dalam bentuk pembelajaran. Jadi satu contoh, umpamanya kita anak-anak mau memperkenalkan sebuah aset tentang terminal. Ini kan tidak ada di sekolah kita, maka kita bisa bawa keluar anak-anak, bawa ke terminal melihat langsung. Oh, ini bentuknya terminal. Ini kan aset yang dimiliki yang bermitra dengan yang ada di sekitar sekolah kita. Dan tidak mesti aset itu harus ada dalam lingkungan sekolah kita, tidak. Jadi bisa, tergantung seperti tadi yang dipertanyakan Ibu Suri, apakah bisa sekali. Itu masih masih koridor kecil gitu, karena masih dalam lingkungan kelas kita. Jadi ini aset yang ditanya bukan hanya sekedar kita memiliki, tapi bagaimana caranya kita bisa memiliki dan kita jadikan sebagai media pembelajaran untuk memantik peserta didik kita mengenal lebih jauh tentang aset itu sendiri. Mungkin hanya itu tambahan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Akbar atas pemaparan dan penjelasannya yang lebih mendetail. Mungkin kepada Adik Ibu Suryani. Baik, kami lanjut kepada penanggap selanjutnya, ataupun kepingin memberikan pendapat atau tanggapan atau kepingin menambah. Itulah gunanya kita berdiskusi untuk mendapatkan hal yang terbaik. Oke, kepada Ibu Fatur, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam hal ini ada yang ingin saya tanyakan, yaitu apa contoh pengelolaan sumber daya dengan pengembangan yang berbasis 7 aset tersebut dalam proses pembelajaran. Apakah ini ada kelebihan dan kekurangannya dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Fatur yang telah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan dari kami dalam hal ini Saudara Akbar, Pak Akbar Nur Akbar akan memberikan penjelasan, dan kepada Saudara Nur Akbar kami persilakan. Terima kasih. Berkaitan pertanyaannya tadi, kalau dibilang apakah ada hubungannya, sangat ada hubungannya. Terkait apa hasil outputnya tentang kesempurnaan, saya rasa setiap rumus, setiap penelitian yang ditemukan seseorang itu tidak ada yang sempurna. Jadi kebetulan ini adalah di materi aset ini terkaitan dengan kekuatan dan kekurangannya ini adalah yang dipaparkan oleh Grant dan Haynes di tahun 2010. Jadi kalau dibilang ada kekurangan, ada output tentang ini, ada sekali Bu, banyak. Ini di atas, ini kan saya katakan dari tadi, saya katakan lagi, mohon maaf kalau saya melenceng dari penjelasan saya. Kalau saya gagal paham dengan pertanyaan Ibu tadi, Ibu Fatmawati, bahwa saya katakan lagi, ini dari 7 aset di atas ini hanya adalah pengenalan media yang bisa kita gunakan di sekolah kita, apakah di dalam kelas atau di luar sekolah, itu memantik anak-anak bisa mengenal jauh tentang hal-hal berkaitan dengan aset di atas. Jadi berkaitan dengan hal yang tadi, apakah ada ada hubungannya? Itu sangat jelas. Kalau saya pribadi tentunya mengatakan sangat
jelas ada hubungannya. Kalau tergantung bilang apakah ada manfaatnya atau tidak, ya kembali dari kita lagi Bapak Ibu. Jadi kembali kepada kita. Cara berpikir kita, apakah ini bisa ada manfaatnya, jadi kembali kepada kita. Kalau saya pribadi ada manfaatnya, sangat ada manfaatnya. Jadi persoalan ada output, hasil atau tidak, puas atau tidak, sempurna atau tidak, jadi tentunya kembali kepada kita, karena kitalah yang akan memberikan edukasi kepada peserta didik kita. Mungkin hanya itu penjelasan saya. Mungkin sebentar ada teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih pada Bapak Nur Akbar. Sedikit saya menambah bahwa ada pun pendekatan pengembangan komunitas yang sebagai pengembangan komunitas berpendidikan hingga seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Apa yang kita harapkan, apa yang menjadi tujuan bersama yang merupakan filosofi dari Ki Hajar Dewantara dapat kita sukses. Merdeka Belajar ini dalam profil pelajar Pancasila insya Allah akan baik dengan sesuai, dan mungkin juga dari Bapak Kepala Sekolah mesti ada pemahaman yang perlu kita berikan kepada teman-teman sekalian, atau Ibu Fatul masih ada yang mungkin masih belum dipahami di situ, ya tidak apa-apa, kami persilakan, atau Bapak Kepala Sekolah dapat melanjutkan kembali supaya lebih kita dapat kita dapat mengidentifikasi sebenarnya aset-aset yang kita miliki di sekolah kita ini sesuai dengan penjelasan Bapak tadi, supaya kita lebih mengangkat aset-aset yang ada terutama di sekolah dan di sekitar kita, Pak. Itu yang perlu kita angkat. Nah, sudah kita laksanakan satu kegiatan besar kemarin, itu merupakan sudah aset yang kekuatan yang kita miliki di sekolah kita. Terima kasih. Jadi sebenarnya gini, kita perlu itu sumber daya. Jadi kalau kita sekarang mungkin sumber daya, segala kemampuan potensi yang bisa dimiliki, sebenarnya tujuannya ini adalah bagaimana untuk ya menghasilkan pembelajaran yang bermutu. Berkata begitu nih, Pak Bar, ini tujuannya sebenarnya kalau saya ya ini sebenarnya. Jadi ini sumber daya yang kita miliki kan sudah ada, dipetakan sudah ada, termasuk manusianya. Kalau di sekolah termasuk tenaga pendidik dan tenaga teknis lah, tenaga pendidik dan pendidik itu. Kemudian aset sosial, hubungan kita dengan masyarakat ini, orang tua siswa, termasuk lingkungan alam tadi kita bagaimana, lingkungan sekolah bagaimana, lingkungan alam secara keseluruhan di sekitar kita, apa potensi yang bisa mendukung itu semua. Ya. Kemudian finansial, ya masalah keuangan itu juga kan ada dana bos, ada juga dari steering komite dan sebagainya. Aset politik ini ya bisa bagaimana kita berkomunikasi dengan mungkin pemangku stakeholder mungkin yang seperti termasuk bagaimana kita berkomunikasi lah dan kolaborasi dengan pihak pemangku kepentingan termasuk orang tua siswa, kemudian dinas pendidikan dan lain sebagainya mungkin. Kemudian aset agama dan budaya. Ini kan kita di sini di lingkungan kita ini ada beberapa mungkin agama, ada Islam, Kristen, mungkin ada lagi. Itu menjadi modal sumber daya yang bisa kita gunakan untuk bagaimana meningkatkan ini memberdayakan ini pembelajaran sehingga menghasilkan pendidikan berkualitas. Saya rasa arahnya ke sana. Nah, itu. Jadi kita sebanyak ini kita mau setelah dipetakan di atas kita sudah tahu. Nah, kemudian kita tahu kemampuan kita di mana di sini, kekuatan kita di mana, kekuatan apa yang kita dimiliki dari aset ini yang bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian kelemahan kita di mana itu sebenarnya kita harus tahu kelemahan, kekuatan kita, bagaimana juga kekuatan itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menjadi nilai lebih. Kemudian kelemahan itu juga kita bisa gunakan juga untuk bagaimana mereview apa kelemahan kita itu sehingga dari kelemahan itu kita bisa ada inovasi, ada kreativitas untuk menghasilkan nilai lebih begitu. Ya, saya rasa ini ya, sudah ada asetnya, kita sudah tahu asetnya. Dari intinya dari bagaimana aset ini kita menjadikan kita gunakan sebagai potensi untuk menjadikan pembelajaran yang bermutu di sekolah. Itu saya rasa intinya begitu. Jadi silakan teman-teman guru membuka, silakan menjelajah semua ini apa-apa yang bisa kita gunakan
semuanya untuk ya bagaimana kita seorang guru namanya tetap berkreasi sehingga menghasilkan pendidikan yang bermutu, pembelajaran yang berkualitas. Itu barangkali arahnya ke sana. Sebagaimana ini adalah ini kurikulum merdeka, ada profil pelajar Pancasila, sebagaimana yang pendidikan ini yang filosofi pendidikan dibawa oleh Ki Hajar Dewantara. Saya rasa boleh untuk saya, mungkin ada teman-teman bisa tambahkan. Ya, bisa menambahkan. Terima kasih untuk pemaparan Bapak Kepala Sekolah yang sangat mendetail. Baik, dari teman-teman mungkin masih ada sebelum kita tutup acara kita pada hari ini. Masih ada mungkin dari Bu Suryani? Sedikit tambahan. Ya. Kali sedikit ini harapan saja ya, terutama dalam hal aset manusia ya, sumber daya manusia. Kita di sini sudah punya 2 guru penggerak dan 1 yang memiliki mungkin kelebihan dari tanpa ya. Harapan kami di sini teman-teman guru yang lain, harapan kami menaruh besar kepada teman-teman yang di CGP ini, kalau bisa kami dibantu dalam hal penggunaan mengoperasikan ya teknologi dalam teknologi pembelajaran, dalam pembaruan pembelajaran di kelas, karena biasa kami kendala ya. Kebetulan teman-teman CGP punya ilmunya, boleh kami minta bantuannya ya. Kemudian yang Ibu Rahma juga kalau ada kesempatannya ya bisa bantu-bantu kami belajar bersama membuat aplikasi Canva ya. Itu saja harapan kami untuk guru-guru CGP ini. Siap. Untuk asas manusianya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada dari teman yang Yang- lain. Yang penting aktif ya aku belajar Pak. Silakan Pak. Pastikan dulu ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya akan tanyakan Pak, ini dari 7 aset, ini kadang-kadang saya juga bingung. Bagaimana cara menggunakan dari 7 aset ini supaya bisa masuk di program semester maupun program tahunan, sehingga ketika kita mengisi dalam aliran pendidikan, kita tidak bertabrakan. Bagaimana solusinya supaya dari salah satu 7 aset ini yang akan kita gunakan bisa dimasukkan di program semester? Bisa atau tidak? Kalau bisa bagaimana? Jangkikan apa saja Bu Suri, kasih masuk kuisis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini semakin kesini semakin alot ini diskusi. Padahal saya di Pasir ini kalau negeri berkaitan dengan usulan Ibu Suri, saya dengan Pak Sirubin selalu standby di sini, tetapi kalau teman juga ogah-ogahan tidak mungkin juga saya mau ajak teman, ayo. Jadi kalau kalian lebih awal, saya juga lebih responsif untuk mengajar. Dan bahkan saya sempat kemarin berpikir setelah selesai upacara, sempat saya berpikir dalam pikiran saya, ini kan libur 2 minggu. Baru serencana saya mau sampaikan sama Bapak Kepala Sekolah, bagaimana kalau liburnya 2 minggu kan kita tidak libur. Bagaimana kalau kita lakukan KKG mini di sekolah kita, membuat sebuah program apa yang bisa dilakukan di sekolah kita. Kalau perlu, ya kita panggil orang dari luar lah untuk membimbing. Kalau ini kita tidak terlalu ada yang lebih yang kita pelajari. Bahkan tadi malam saya dapat lagi satu aplikasi yang bisa mencari soal. Bukan di Google, langsung di Google. Kalau kita mencari soal di Google langsung banyak. Bahkan ada satu aplikasi saya dapat dikasih masuk kata kunci matematika semua turun, biar berapa nomor, minta 30 100 nomor, muncul 100 nomor dengan kunci jawabannya kalau minta, tergantung kata kunci. Tapi itu nanti dibahas di waktu yang lain. Itu insya Allah nanti kita respon tergantung dari teman-teman juga, karena tidak enak juga kalau saya lebih awal mengajar. Jadi kalau teman-teman yang minta diajar, insya Allah yang penting itu tidak ada kesibukan yang lebih mendesak, misalnya masa tidak berbagi ilmu.
Mau di apa, ditampung-tampung ilmu. Harus dibagi. Baik, berkaitan pertanyaan dari Bapak Mujono, apakah dari ketujuh aset ini bisa dimasukkan dalam program Sinisdar? Saya kembalikan lagi, Pak. Ini saya katakan tadi, berangkat dari awal saya katakan tadi bahwa bisa atau tidak itu tergantung kita, Pak. Tergantung kita. Jadi tidak boleh kita mau menyamaratakan satu dari kelas 1 sampai kelas 6 harus sama semua, enggak. Tergantung di materi pembelajaran itu. Kalau menurut saya, pemahaman saya, Pak, tergantung di materi pembelajaran. Menjelaskan kepada anak-anak tentang begini terminal. Lebih bagusnya langsung kita bawa masuk ke terminal di dalam. Kita bawa masuk anak-anak melihat, oh begini modelnya terminal. Begini. Jadi tergantung kita, Pak. Kalau dibilang boleh, boleh sekali. Tapi saya katakan tidak boleh kita menyamaratakan dari kelas 1 sampai kelas 6. Tergantung materi itu dan dimasukkan ke dalam poin-poin itu. Saya rasa itu penjelasan saya, Pak, tentang apakah 7 aset ini bisa dimasukkan ke dalam program Sinisdar atau tidak. Mungkin hanya itu pemahaman saya. Mungkin dari teman-teman atau Bapak Kepala Sekolah bisa menambahkan. Oke, terima kasih kepada Bapak Nur Akbar atas pertanyaan dari Bapak Mujono, salah satu juga guru senior kita di Istirahat ini. Dan mudah-mudahan karena kita diberikan aset yang sangat bagus ini, terutama di sekolah kita ini, dalam hal ini aset fisik. Nah, di sini kita banyak sekali gedung sekolah kita alhamdulillah baik, bersih dan terawat. Kemudian kita punya aset kesehatan, ada ada P3 kita, ada UKS kita, kemudian toilet kita ada, kemudian sarana-sarana yang ada wifi yang merupakan satu kebutuhan kita yang sangat potensial ada di sekolah kita. Itulah aset yang ada. Kemudian ada juga terpajang AC yang bisa, demikian juga ruang guru kita ini suatu aset. Ruang kepala sekolah yang dilengkapi oleh berbagai fasilitas. Masuk aset semua itu. Jadi kita harus menggunakan betul dengan baik sehingga pembelajaran kita akan berlanjut dengan baik, kualitas yang baik pada anak-anak didik kita. Tapi ini tergantung dari Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Oke, mari kita berkolaborasi. Karena waktu sudah mungkin ada waktu sudah sebelum kami tutup, mungkin ada Bapak Kepala Sekolah sebelum kesimpulan diberikan oleh Saudara Nur Akbar. Saya tambahkan, jadi ini sebanyak kita sudah tahu kekuatan kita, sumber daya kita. Ini kan sumber dayanya itu seperti tadi dinyatakan di atas, ada semua, baik dari segi manusianya, sosialnya, fisiknya. Kita sudah petakan, sudah tahu, inventarisir. Tapi biar bagaimanapun sumber daya itu tidak bisa berdaya, tidak bisa maksimal kalau tidak kita punya kemampuan untuk menggunakannya. Artinya harus memang ada motivasi untuk kita menggali sumber daya tersebut. Jadi walaupun seperti di sekolah kita ini ada guru penggerak, nanti kita bisa berdayakan semua itu secara maksimal. Kalau kita hanya saja guru penggerak selesai, masing-masing bekerja, tidak ada seri sama teman yang lain, itu akan begitu terus saja, tidak ada peningkatan. Paling saja bermanfaat bagi dia, Pak Akbar sama Pak Asik. Kemudian di sekolah kita ini saya rasa IT sudah termasuk lumayan lah bagi kita. Ada laptop, ada proyektor, bukan sumber daya semua. Tapi bagaimana kita menggunakan sumber daya itu, memaksimalkan sumber daya itu kalau kita kemampuan kita sendiri tidak mau ada keinginan untuk menambah kompetensi kita. Jadi sumber daya ini kayak bukan juga sia-sia, tapi kayak ya jalan di tempat saja. Kayaknya itu tidak bisa mendapatkan lebih. Sama dengan mungkin ada sekolah lain, mungkin di Losok ini biasa-biasa saja, tapi karena dia kemampuan gurunya untuk memaksimalkan dirinya, akhirnya mungkin lebih hebat di sana, kualitasnya bisa lebih bagus daripada kita. Jadi dia cukup sarana sekolahnya, listriknya internetnya IT-nya lengkap lah. Tapi kalau kita ini kuncinya adalah tergantung kembali kepada kita ini seorang guru, bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan itu. Kita harus mempunyai kemampuan untuk
menggunakan itu, memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, kita gali. Nah, tentunya di sini adalah kita bagaimana untuk motivasi. Biar sehebat apapun perangkat, kalau kita tidak ada untuk memanfaatkan perangkat tersebut, tidak biasa-biasa ya, seperti teman-teman tadi bilang menggunakan membuat kampa, ya, sudah banyak teman-teman yang bisa. Nah, tapi karena ya kembali kepada pribadi masing-masing, mau belajar atau tidak, mau kita memanfaatkan atau tidak. Semain kuncinya begitu sebenarnya. Jadi memanfaatkan sumber daya walaupun begitu hebat, tapi kalau kita tidak mau memanfaatkan sumber daya itu, tidak bisa maksimal, tidak bisa memberikan nilai lebih. Kembali kepada kita ya, teman-teman silakan ya, namanya kita sering-sering lah. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru, demikian tadi pemaparan yang cukup baik dari Bapak Kepala Sekolah untuk mari kita bersama-sama dengan bersemangat memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita semua untuk saling berkolaborasi, saling mengisi, karena bagaimanapun juga kita punya kekurangan, punya kelebihan. Untuk itu, untuk meningkatkan prestasi pendidikan dan pembelajaran khususnya di sekolah kita SD Prestarelu akan lebih baik ke depan. Tapi untuk lebih baiknya, kepada pemateri dalam hal ini Bapak Nur Akbar untuk memberikan kesimpulan sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Berikan kesimpulan diskusi pemimpin dalam pengelolaan aset pada pagi hari ini menjelang siang, sesuai yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah bahwa betul bahwa kita memiliki kemungkinan dari beberapa aset yang ada di atas, tapi apalah artinya sebuah aset kalau kita tidak mampu mempergunakan dalam arti jalan tepat, misalnya memetik dari bahasa Bapak Kepala Sekolah. Tapi itu lagi, selama kita punya niat, minimal niatlah dulu, insya Allah kita akan bisa berbuat. Semua aset yang kita miliki itu pasti tidak akan jalan di tempat kalau sudah ada niat. Kalau sudah tertanam niat yang ada dalam hati, tentunya sudah ada keinginan untuk mau berbuat dan mau bergerak untuk melakukan sebuah perubahan demi anak dan peserta didik dan sekolah kita di Tarailu ini. Dan semoga apa yang kami lakukan pada pagi hari ini semua bisa berbagi informasi yang positif dan tak ada tidak ada niat yang lain untuk menggurui Bapak dan Ibu guru. Hanya ini adalah salah satu tugas dan tanggung jawab kami. Mau tidak mau, siap tidak siap, apa boleh buat, tetap harus kami lakukan ini karena memang ini adalah bagian daripada tugas dari tugas di calon guru putra. Mungkin kesimpulan saya sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sampailah pada penutup pada kesempatan kegiatan kita hari ini. Dan kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, yang tidak luput dari kesalahan keilafan. Untuk itu, sebelum kami tutup, kami selalu memberikan semangat pada teman-teman sekalian untuk berbuat, untuk mengembangkan potensinya, untuk mengembangkan minat dan bakat anak-anak kita semua demi peningkatan kualitas tujuan pendidikan, terutama di SD Prestarelu ini. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa menjadi insan-insan yang bertakwa, berkarakter, dan hari ini diskusi bersama dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Untuk itu kami tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.